Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 329, yang pakai cetakan kitab nomornya 90. Ada yang 100 juga ya? Hah? 101. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa qila innal hukama'a nazaru faraddu masaibal alami wa mihanaha ila khamsin. Itu pada kuat itu anu kipas lagi dingin begini. Cakep dah kalau kuat mah. Gerak. Wa qila innal hukama'a nazaru faraddu masaibal alami wa mihanaha ila khamsin. Al maradi fil gurbati wal faqri fish syaibi wal mauti fish syababi wal ana ba'dal basori wan nakirati ba'dal ma'rifati. Waqila, dan ada yang berkata, innal hukama'a nazaru, sesungguhnya orang-orang bijak mereka berfikir, faraddu masaibal alami wa mihanaha, maka mereka mengembalikan musibah-musibah di alam jagat raya ini dan kesengsaraannya kepada 5 hal. Jadi menurut orang-orang bijak bahwa sumber musibah atau kesengsaraan yang dialami seseorang itu berasal dari 5 hal. Jangan sampai kita ngalamin ini. Salah satunya jangan sampai, apalagi 5-5-nya. Satu aja udah sengsara lagi. Yang pertama, al-maradi fil gurbati, mengalami sakit di dalam pengasingan atau pada saat merantau di perantauan. Itu gurbah, mengalami sakit di perantauan. Kalau di rumah enak, ada keluarga yang ngurusin, ada bini, ada anak, ada orang tua, ada saudara yang ngurusin. Kalau di tempat perantauan, mana kita dewek-dewek, ngekos, ngontrak, sakit lagi ngerintih aja, tuh sengsara. Ya sekarang juga sama aja sih. Soalnya kagak di rumah sakit dirawat sendirian gitu. Yang nemenin cuma satu. Iya kalau boleh ditemenin, kalau kagak lagi dewek-dewek gitu.
Itu musibah yang pertama tuh, dan hal yang paling sengsara, mengalami sakit di perantauan. Yang pernah ngerantau yang ngalamin. Kalau kayak Mang Sarip mah yang emang jago kandang, katak dalam tempurung, nggak kemana-mana, nggak pernah ngalamin. Kalau kayak Pak Ketua tuh yang pernah ngerantau, yang pernah mondok jauh, pasti ngalamin sakit di perantauan. Segitu kagak enaknya. Sengsara. Itu yang pertama. Wal faqri fi syaibi. Yang kedua, mengalami fakir di masa tua. Abang Adi. Mengalami fakir di masa tua. Kalau masih muda, tenaga masih kuat, kali masih bisa dia mau kerja serabutan jadi kuli panggul masih bisa. Jadi tukang gali, tukang macul, gitu. Jadi kuli bangunan kalau masih muda, tenaga masih kuat, masih bisa dah. Gitu. Buat nyari lagi, minimal buat dia makan sehari-hari masih bisa. Tapi kalau udah tua, tenaga udah kurang, badan udah loyo, gitu. Kerja yang berat dikit udah kagak bisa. Apa? Mati aja. Coba itu. Udah gitu romana anak kayak yang melukiskan kan. Mati. Makanya dulu dia punya motonya begitu. Ya maksud punya motonya Buya. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga, udah enak itu. Jadi mau mudanya capek kerja, pas tua tetap aja fakir-fakir juga. Kayak ngalamin enaknya hidup sih sebenarnya. Udah gitu karena saking capeknya kerja, ibadah ditinggal, yang meninggal mah masuk neraka bisa. Ini kesengsaraan yang kedua, mengalami fakir di masa tua. Makanya mumpung masih pada muda tuh, siapin bekal buat hari tua. Bekal dua-duanya, bekal untuk kehidupan dunia, juga bekal buat kehidupan akhirat, buat siapin. Mengalami fakir di masa tua. Wal mauti fi syababi, dan mengalami kematian di masa muda. Sengsara gitu. Belum sempat ngalamin yang enak-enak. Mengalami kematian di masa muda. Wal ama ba'dal basori, mengalami kebutaan setelah awalnya melihat. Apalagi memang mata itu termasuk anggota badan yang paling mulia. Orang yang tadinya ngelihat kemudian tiba-tiba jadi buta, itu kemuliaannya dicabut oleh Allah. Wan nakirati ba'dal ma'rifati, dan menjadi asing setelah mengenal. Oman kenal sama cewek, tahu-tahu marah, sampai kagak negor pisan, atau kagak negor. Bukan ke situ man arahnya man. Asing setelah mengenal. Wan nakirati ba'dal ma'rifati, jauh dari Allah setelah sebelumnya sudah mengenal Allah. Wal fitrati, wan nakirati udah paling pas itu Mang Haji.
Hah? Fa ta ro ta gitu ya. Fikro itu kelebihan itu bulatannya, aturan batasan nun doang itu bukan fa. Wan nakiroti ba'dal ma'rifah, kan nakiroh temennya ma'rifah, dan jauh dari Allah setelah sebelumnya sudah mengenal Allah. Itu 5 hal yang membuat seseorang sengsara. Nah, dari 5 hal ini yang paling besar kesengsaraannya itu yang terakhir. Gitu. Kalau yang 4 paling cuma sengsara di dunia doang. Tapi kalau yang kelima ini udah sengsara dunia juga sengsara akhirat. Tadinya udah kenal sama Allah, udah punya semangat ibadah, semangat untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, kemudian kembali jauh lagi, itu kesengsaraan yang sangat besar. Kalau timbang sakit di perantauan mah nggak ada apa-apanya sengsara. Sengsara, cuma nggak ada apa-apanya. Fakir di masa tua, iya sengsara sih, cuma nggak ada apa-apanya. Tapi kalau udah menjadi jauh setelah tadinya dekat sama Allah, itu yang paling sengsara. Udah tuh jelas. Itu 5 sumber kesengsaraan. Jangan sampai kita ngalamin salah satunya, terutama yang nomor 5 ini, yang kelima. Makanya hati-hati. Kalau bahasan kemarin Rebo, hati-hati, kita tetap jaga adab kita, baik ketika dikasih kesulitan maupun dikasih kelapangan. Kita jaga adab, jangan sampai kita terpleset. Karena kalau udah kepleset, untuk balik lagi mendekat kepada Allah itu agak berat, agak sulit. Kalaupun bisa dekat lagi, rasanya udah beda. Kalau sebelumnya udah bisa ngalamin, udah bisa ngerasain nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, begitu jauh kita berusaha dekat lagi. Kalaupun bisa dekat, yang tadinya udah bisa ngerasain nikmatnya ibadah, itu belum tentu ngerasain lagi. Makanya hati-hati, waspada, jangan ngerasa aman. Apalagi kemarin bahasanya cuma gara-gara tidak bersyukur satu kali aja dicabut gitu. Anugerah itu, anugerah dekatnya kita dengan Allah dicabut kalau kita belum bersyukur. Wa ahsanu min dzalika qaulu man qala, dan yang lebih indah dari itu semua, ada satu ucapan dari seseorang, likulli syai'in idza faraqtahu iwadu wa laysa lillahi in faraqta min iwadi. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadu, segala sesuatu apabila kamu berpisah dengannya pasti ada gantinya. Kita kehilangan sesuatu, mau itu kehilangan orang yang kita sayangin, kehilangan barang yang kita sayangi, apapun itu pasti ada gantinya. Oman langsung dengar aja Oman. Pasti ada gantinya, Oman, tenang aja. Segala sesuatu apabila kamu berpisah dengannya pasti ada gantinya. Wa laisa lillahi in faraqta min iwadi. Tapi jika kamu berpisah dengan Allah, tentu tidak akan ada gantinya. Tapi jika kamu berpisah dengan Allah, tentu tidak akan ada ganti.
Udah tuh. Termasuk yang 4 tadi. Kita ngalamin sakit di perantauan, ya pasti akan berakhir itu. Enggak selamanya. Dan pasti ada gantinya. Kita ngalamin fakir di masa tua, ya enggak akan selamanya. Pasti ada akhirnya. Dan pasti ada ganti yang lebih baik lagi. 4 itu pasti itu. Cuma kalau udah kita jauh dari Allah, itu udah susah. Nyari gantinya, mau nyari ganti siapa? Emang Tuhan cuma satu. Abang Budin, kalau mau nyari Tuhan yang lain, kagak bisa. Jika kamu berpisah dengan Allah, tentu tidak akan ada gantinya. Makanya hati-hati, waspada, selalu waspada, jangan ngerasa aman. Sekarang kita lagi dikasih anugerah bisa mendekatkan diri kepada Allah, dikasih semangat ibadah, dikasih semangat zikir, dikasih semangat ngaji, syukuri itu. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan ini dicabut lagi, sehingga kita jauh lagi dari Allah. Karena kalau udah jauh, itu kesengsaraan yang paling besar, paling berat kesengsaraan, dan nggak akan ada gantinya. Kalau anak muda putus sama ceweknya, bisa nyari cewek lain. Nah, kita kalau jauh dari Allah, kita mau nyari siapa lagi, kemana lagi? Nggak ada gantinya. Udah tuh jelas. Makanya hati-hati, jangan merasa aman. Syukuri anugerah yang Allah berikan kepada kita saat ini, agar nikmat yang sudah diberikan ini tidak dicabut. Ya caranya terus, makanya istiqomah. Dikasih kekuatan semangat ibadah, kita istiqomah dalam ibadah. Dikasih kekuatan untuk sholat, ya terus istiqomah. Kerjakan sholat sesuai tuntunan. Pokoknya semuanya. Untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini, ya kita harus istiqomah. Menerapkan semua tuntunan yang Allah berikan kepada kita, agar nikmat yang sudah diberikan tidak dicabut lagi. Nah, tadi itu kesengsaraan yang paling besar itu dijauhkan dari Allah setelah sebelumnya kita dekat dengan itu, kesengsaraan yang paling besar. Wa li ghairihi idza abqatid dunya 'alal mar'i dinahu fama fatahu minha falaysa bidhairi. Idza abqatid dunya 'alal mar'i dinahu, apabila yang tersisa dari dunia bagi seseorang tinggal dunianya, apabila yang tersisa dari dunia bagi seseorang hanyalah agamanya, tinggal agamanya. Awang tuh, paham itu? Paham ya? Bininya kabur, rumahnya habis, hartanya habis, tapi masih jadi orang Islam. Itu artinya yang tersisa tinggal agamanya doang. Semua yang dia punya, yang lain hilang semua, habis semua. Tinggal agamanya doang. Fama fatahu minha falaysa bidhair, maka apa yang hilang darinya itu tidaklah bernilai. Alwan, tidak ternilai. Alhamdulillah agama kita masih terjaga. Meskipun bini banyak, duit banyak, itu. Yang penting agamanya masih terjaga. Maka yang lainnya itu enggak dihitung, enggak bernilai. Makanya waktu di bab sebelumnya di dalam kitab ini juga
Kita dikasih tahu tuh, kenapa ketika kita mendapatkan musibah kita tetap diwajibkan untuk bersyukur. Karena yang pertama, alhamdulillah musibah ini tidak mengenai agama saya, tidak menodai agama saya. Cuma kehilangan, misalkan kehilangan motor, kehilangan duit, dikasih sakit, itu mah gak ada apa-apanya. Yang penting agama kita masih terjaga. Itulah kenapa kita masih diperintahkan untuk bersyukur meskipun kita sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami musibah. Karena lagi-lagi nikmat agama itu tidak ternilai, sangat berharga. Kita boleh kehilangan yang lain, tapi jangan sampai kita kehilangan agama kita. Begitu Bang Adi. Yang lain silahkan, tapi yang penting agama kita tetap terjaga. Nah, cara jaganya yang minggu kemarin dah, cara jaganya masih itu Ustaz. Diha budinikum, hilangnya agama kamu dengan empat macam. Nah, jangan sampai agama kita hilang, untuk kita jaga. Jangan sampai kita terkena 4 macam itu yang kemarin. Yang pertama, tidak mengamalkan apa yang kita tahu. Yang kedua, kalaupun kita mengamalkan tidak berdasarkan ilmunya. Yang ketiga, kita nggak mau belajar tentang sesuatu yang kita belum tahu. Yang keempat, suka melarang orang lain untuk mempelajari apa yang mereka belum tahu. Jangan sampai 4 hal itu kita lakukan sehingga agama kita hilang. Kalau yang lain hilang, itu mah gak ada apa-apanya. Yang penting agama kita masih terjaga. Tapi kalau udah nikmat agama yang dicabut oleh Allah, itu kesengsaraan yang sangat besar. Jangan sampai. Jelas itu ya. Kewajiban apa yang kewajib? Aku tua kali, cukup. Ustaz, cukup. Wa kadzalika fi kulli ni'amin an'amallahu biha 'alaika wa ta'yidin ayyadaka bihi fi qat'i aqabatin minal aqabati liyutabbita 'alaika ma a'ta wa yazidaka fawqa ma tawaddu wa tatamanna. Begitu juga fi kulli ni'amin an'amallahu biha 'alaika, semua nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu, wa ta'yidin ayyadaka bihi fi qat'i aqabatin minal aqabati, dan pertolongan yang Allah berikan kepadamu dalam rangka melewati tingkatan-tingkatan ibadah ini, liyutabbita 'alaika ma'aqta, agar Allah memantapkan atasmu apa yang sudah Allah berikan, wa yazidaka fawqa ma tawaddu wa tatamanna, dan memberikan tambahan untukmu melebihi apa yang kamu inginkan dan kamu harapkan. Pokoknya semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, dari mulai ilmu pengetahuan, kemudian diberikan taubat, diberikan kekuatan untuk ibadah, menyingkirkan hambatan-hambatan, menyingkirkan rintangan-rintangan yang menghalangi kita untuk ibadah, menghilangkan cacat-cacat dari ibadah kita, diberikan kekuatan untuk bersyukur. Itu kan semua anugerah dan pertolongan yang Allah berikan buat kita. Itu pun harus kita syukuri, kita jaga, jangan sampai dicabut lagi.
Fa idza fa'alta dzalika kunta qad khallafta hadhil aqabatal khatirah. Apabila kamu sudah mengerjakan hal itu, kunta qad khallafta hadhil aqabatal khatirah. Berarti kamu sudah melewati aqobah yang sangat berbahaya ini. Kalau kamu sudah bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan, dari mulai nikmat agama, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat semangat untuk ibadah, dan nikmat menundukkan nafsu kita, nikmat menghilangkan sifat-sifat buruk dari hati kita, berarti kita sudah mampu melewati tingkatan-tingkatan yang sangat berbahaya ini. Kuncinya satu, syukuri apa yang Allah berikan. Apa Ibu? Kadang-kadang memang penyakit kita, kalau kekurangan rezeki, kekurangan makanan, kekurangan duit, langsung buru-buru. Tapi kalau agama kita ada yang kurang, lagi menurun kadar semangatnya, itu anteng-anteng aja. Penyakit kita kagak buru-buru. Lah, kalau dapat duit banyak, cepat bersyukurnya. Tapi kalau dikasih nikmat agama, bisa ngaji, bisa ibadah, bisa zikir, yaitu ramanya mau bersyukur susah banget. Penyakit kita begitu. Apa ada? Manusia. Ya cuma sampai kapan kita mau jadi manusia aja? Kalau mau ningkat pisan. Jadi jin. Ya kan kalau bisa mah meskipun badannya badan manusia, tapi jiwanya jiwa malaikat, kan begitu. Kalau bisa. Jadi jangan betah di alam nasut, kudu ningkat ke alam malakut. Udah tuh. Kadang-kadang kita begitu penyakitnya. Kalau dikasih rezeki dalam bentuk harta, itu cepat banget ngucap alhamdulillahnya, bersyukurnya cepat. Tapi kalau dikasih nikmat berupa kekuatan untuk ibadah, kagak sadar-sadar juga, kagak ngeh-ngeh juga. Syukurnya kurang. Wa kunta apaan? Kemudian tradisi. Iya. Iya, tradisi iya. Kebiasaannya memang begitu orang-orang kita. Jadi nyangkanya yang namanya anugerah, yang namanya nikmat, itu kalau bentuknya duit, bentuknya harta, itu bisa dianggapnya nikmat. Tapi kalau nikmat ibadah, semangat ibadah, itu kalau dianggap nikmat, jadinya kagak bersyukur bisa. Kebanyakan kita begitu kebiasaannya. Wa kunta qad zafirta bil kanzainil karimainil azizaini alladaini huma al istiqomatu wal istizadah. Dan kamu telah berhasil mendapatkan dua gudang yang mulia dan agung. Yang keduanya yaitu istiqomah dan istizadah. Istiqomah artinya mempertahankan yang ada, istizadah meraih anugerah tambahan dari Allah. Itu istizadah. Kalau istiqomah mempertahankan yang ada, yang sudah Allah berikan kepada kita, kita bisa jaga. Istizadah artinya mendapatkan tambahan dari Allah. Itu istizadah. Baru dengar saja istizadah.
udah bisa istiqomah, nanti lama-lama istizadah. Hah? Apa? Tinggian lagi. Kalau orang kerja mah ada gaji pokok, ada bonus gitu. Nah, kalau cuma gaji pokok mah kecil. Apalagi kalau kayak PNS mah, gedean tunjangannya sama gaji pokoknya kan begitu. Oh iya. Ada gaji pokok, ada bonus gitu. Istiqomah itu gaji pokoknya, istizadah itu bonusnya. Fatadumu lakan ni'amul mawjudatul lati a'taqaha. Maka lestari bagimu nikmat-nikmat yang sudah kamu miliki, yang Allah anugerahkan untukmu. Agar nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita tidak hilang, tidak dicabut lagi, ya kita harus bisa istiqomah. Dalam semua aktivitas kita, mau itu ibadah mahdoh, ibadah wail mahdoh, dalam keseharian kita selama 24 jam, ya harus bisa istiqomah menerapkan semua tuntunan yang Allah berikan kepada kita, agar nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita tidak dicabut lagi, jadi bisa lestari. Fala takhsha zawalah, maka kamu tidak takut sedikit pun kehilangannya. Maka kamu tidak takut kehilangannya sedikit pun. Kalau kita sudah bisa istiqomah, nggak perlu takut. Kan susah bagi ya buat istiqomah. Apalagi standar Buya mah. Buya bilang yang namanya istiqomah itu minimal 4 tahun gitu. Baru bisa dibilang istiqomah. Apa Ustaz? Zikir la ilaha illallah 165 setelah habis sholat, itu bisa dibilang istiqomah. Kalau udah jalanin rutin selama 4 tahun baru dibilang istiqomah. Sholat sesuai tuntunan, kalau udah bisa ngejalanin 4 tahun tetap sama begitu, itu baru dibilang istiqomah. Standar Buya begitu. Baru udah falatah syazawalah, kamu tidak akan takut kehilangannya sendiri. Begitu Budin. Yang diambil dari Rasulullah, kan Rasul masuk ke Gua Hira 4 tahun, dari usia 37 sampai usia 40. Istiqomah. Habis istiqomah baru istizadah. Wa yaziduka minan ni'amil mafqudatil lati lam tu'ta ba'du ma la tusinu antas alaha wa tatamanna. Dan Allah akan menambahkan untukmu dari nikmat-nikmat yang belum kamu miliki, yang belum diberikan oleh Allah. Allati lam tu'ta ba'du, yang belum diberikan oleh Allah. Ma la tuhsinu antas alaha wa tatamanna, yang tidak kamu minta dan tidak kamu harapkan. Yang ini bonus, terserah Allah aja mau ngasih kayak gimana. Sebanyak apapun yang Allah mau, mengenai bonus aja. Yang tidak kamu minta dan tidak kamu harapkan. Yang udah ada dibikin langgeng, yang belum ada ditambahin sama Allah, dikasih Allah. Ini mau jangankan yang belum ada, yang udah ada biar mana. Apa mudah?
Lihat ujungnya doang ya. Ya itu lihat istiqomah sama istizadahnya dulu, baru lihat ujungnya. Yang udah ada langgeng, yang belum ada dikasih. Maka terus Bang Ipul ngajarin bocah istiqomah aja. Nanti ilmu yang sudah ada dibikin langgeng oleh Allah, dan kemudian diberikan lagi ilmu yang belum kita punya. Istiqomah aja. Yang kerja juga begitu. Kalau dia terus istiqomah menjalankan kerjanya dengan sebaik mungkin, nanti nanti habis kontraknya. Falatah syafawataha, maka kamu tidak takut kehilangannya. Ini kalau bahasa kampung kita sebenarnya kalau fawat itu ketriwal. Abu Ustaz, kalau bahasa itunya ketriwal. Orang-orang kebagian dia mah kagak, begitu kan ketriwal ya namanya. Fala takhsha fawataha, maka kamu tidak takut ketriwal. Pasti kebagian tuh. Nikmat yang belum kita punya pasti Allah berikan buat kita. Enggak bakal ketriwal begitu. Luput. Apa sih bahasa Indonesia ketriwal lo itu? Luput. Kelewatan. Kalau kelewatan mah kelewatan amat sih. Betul. Nikmat yang sudah ada kita tidak takut kehilangan, yang belum ada pun nggak takut ketriwal, pasti diberikan oleh Allah gitu. Cuma kuncinya tadi, kita harus bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan terus menerapkan istiqomah dan istizadah. Dan untuk bisa mensyukuri itu harus balik ke awal. Kita harus menganggap bahwa nikmat agama ini, bahwa kekuatan untuk bisa ibadah ini merupakan nikmat yang sangat besar, jauh melebihi apapun. Baru kita bisa mensyukurinya, baru bisa istiqomah, bisa istizadah. Iya, dilatih malah. Ntar di ujungnya ada. Kalau sempat, kalau nyampe ke ujung. Kalau ujung berapa ini? Udah kurang 15 menit. Mana sekelibat lagi dingin-dingin. Wa kunta hina idin minal arifina, dan kamu pada saat itu menjadi tergolong sebagai orang-orang arif. Al-ulama ibiddini, ulama yang memahami hukum-hukum agama. At-taibina, orang-orang yang selalu bertaubat. At-tahirina, orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Az-zahidina fid dunya, orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Al-mutajarridina lil khidmati, yang memfokuskan dirinya untuk berkhidmat kepada Allah. Al-qahirina lisyaitani, yang mampu menundukkan setannya. Al-muttaqina haqqat taqwa bil qalbi wal arkan, yang betul-betul bertakwa dengan hati dan badannya. Lupa nyundut ini.
al-qasirina lil amali, yang pendek angan-angannya, an-nasihina, yang selalu memberi nasihat, al-khashi'ina, selalu tunduk, al-mutawadhi'ina, dan selalu merendah di hadapan Allah. Al-mutawakkilin al-mufawwidina, selalu bertawakal dan berserah kepada Allah. Beda tuh bagi mulia. Tawakal sama berserah beda. Kalau tawakal mah adanya di ujung, kalau berserah adanya di awal. Itu beda. Apa Budin? Kalau berserah, begitu kita keluar rumah, hati kita langsung ngomong, terserah Engkau ya Allah, hari ini saya di luar rumah, Engkau tentukan seperti apapun saya terima. Itu mufawwidin, berserah. Kalau mutawakkilin, udah usaha, ikhtiar dengan sungguh-sungguh, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu mutawakkilin. Jadi mufawwidin adanya di awal, mutawakkilin adanya di ujung. Ar-radina, yang menerima ketetapan Allah, as-sabirina, yang bersabar atas balaknya, al-khaifina, yang selalu takut kepadanya, kepada Allah, ar-rajina, yang selalu berharap kepadanya. Al-mukhlisina, yang selalu ikhlas, al-dzakirinal minnata, yang selalu ingat kepada anugerah Allah, asyakirina li an'umi sayyidika rabbil alamin, yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Tuhanmu yang mengurus seluruh alam. Kalau kita sudah bisa istiqomah, udah bisa istizadah, nanti nikmat yang belum kita miliki akan diberikan oleh Allah. Dalam bentuk apa? Yaitu tadi yang disebutin. Jadi orang arif, jadi ulama, jadi taibin, jadi tohirin, jadi zahidin. Gimana Pak? Tumma tasiru ba'da dzalika minal mustaqiminal mukarramin as-siddiqin. Kemudian setelah itu kamu akan menjadi orang-orang yang lurus, yang dimuliakan, yang tergolong ke dalam siddiqin. Fata'ammal hadzal kalam, maka renungkanlah penjelasan ini. Wallahu ta'ala waliyut taufiq, dan Allah Ta'ala yang memberikan taufik. Nah ini kuncinya nih di ujung. Fa'in kulta, masih sempat kan ya? Mana offset bentar. Jika kamu berkata, jika kamu bertanya, fa idza kana al-amru kadzalika, apabila permasalahan ini seperti itu,
laqad qalla minan nasi al-abidu li hadzal ma'budi. Berarti sangat sedikit orang yang tergolong hamba yang sejati. Al-wasilu ila hadzal maqsudi, yang bisa meraih apa yang dia tuju. Lah kalau begitu penjelasannya, berarti jarang banget dong orang yang benar-benar seperti ini, yang betul-betul jadi hamba yang sejati, yang bisa meraih ini semua. Jarang banget dong. Wa manil ladzi yaqwa ala hadhil mu'ni wa tahsili hadhihi syara'iti. Siapa orang yang kuat menjalankan semua perbekalan ini, wa tahsili hadhihi syara'iti, dan melaksanakan syarat-syarat ini. Siapa yang kuat buat bisa istiqomah itu? Siapa yang kuat? Apalagi sampai istizadah. Apalagi memang sifatnya manusia itu hatinya cepat berubah dan bosenan orangnya. Udah gitu suka malas, suka ngeluh, lemah. Siapa yang kuat ngerjain ini semua? Fa'lam annallaha ta'ala kadzalika yaqulu wa qalilun min ibadiyasy syakur. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya Allah Ta'ala pun sudah berfirman dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan amat sedikit hambaku yang tergolong orang yang bersyukur. Ya emang dari dulu Allah pun sudah bilang yang bisa bersyukur itu sangat sedikit. Apalagi tadi kebanyakan kita, kalau kata Bang Brin, udah tradisinya emang kalau dapat rezeki berupa duit baru udah syukurnya kenceng. Tapi kalau dapat anugerah berupa kekuatan ibadah, itu jarang yang bersyukur. Emang sangat sedikit orang yang bisa bersyukur, sangat sedikit. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. La ya'qilun, tidak berakal, la ya'lamun, dan tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak bersyukur karena dia tidak berakal dan karena dia tidak tahu. Makanya sangat sedikit jadinya orang yang bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Apalagi tadi buat orang-orang yang masih tergolong materialistik, sulit buat mensyukuri nikmat yang bukan berupa materi, sulit. Tumma inna dzalika yasirun. Itu kode. Kode bukan itu. Kali jam 2 udah kode aja. Tumma inna dzalika yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi, sesungguhnya itu semua sangat mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Tuh ingetin, nggak susah buat jadi orang yang pandai bersyukur, itu nggak susah kalau Allah berikan kemudahan buat kita. Karena lagi-lagi kita la haula wala quwata illa billah, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, coba berat amat ya. Tadi tuh sampai nanya, emang ada orang yang bisa ngerjain itu semua? Emang ada yang kuat?
Gampang itu kalau diberikan kemudahan oleh Allah. Makanya kita dianjurkan tuh setiap habis wudhu kita baca doanya. Apa kemudian doanya? Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin wa ja'alni syakuron soburon. Apa? Agak nyangkut. Waj'alni syakuron soburon. Jadikanlah aku ya Allah hamba-Mu yang pandai bersyukur dan pandai bersabar. Minta itu. Karena agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya tergantung lagi-lagi taufik dari Allah. Kalau Allah berikan kemudahan, pasti mudah buat kita, nggak sulit. Itu semua sangat mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Wa 'alal 'abdi al-ijtihadu wa 'alallahi al-hidayah. Tugas seseorang hanya berusaha, ijtihad. Nanti yang memberikan hidayah dan taufiknya itu urusan Allah. Tugas kita berusaha aja. Berusaha jadikan diri kita orang yang bersyukur. Nanti kok diberikan kekuatan oleh Allah. Tugas kita usaha. Nanti taufik dan hidayahnya Allah yang berikan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Tugas kita berusaha aja, minta aja kepada Allah. Makanya mintanya jangan minta rezeki mulu Bang Ipul. Baca doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan untukku ala dzikrika, agar aku bisa selalu mengingatmu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepada, wa husni ibadatik, dan selalu beribadah dengan baik kepada. Mintanya begitu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lagi-lagi tugas kita hanya berusaha. Masalah taufik dan hidayah dan kemudahan untuk bisa menerapkan itu semua, yaitu atas Allah. Hanya Allah yang punya itu. Wa idza kana al-'abdu ad-dha'ifu yaqumu bima 'alaihi fama zannuka birabbil qadiril ghaniyil karimir rahim. Jika seseorang yang lemah sudah menjalankan tugasnya untuk berusaha, pasti Allah zat yang maha kuasa, maha kaya, maha pemurah, maha penyayang akan memberikan janji-janjinya. Yang penting tugas kita laksanakan. Laksanakan tugas-tugas kita untuk berusaha. Nanti Allah akan memberikan janjinya. Tugas kita ijtihad, tugas Allah hidayah. Udah. Terus kita berusaha untuk jadi orang yang bersyukur, nanti akan diberikan kemudahan. Dah ya, jam 2. Sampai sini jelas. Susah tadi namin nggak cukup. Bang Budin kali. Kau Jomar cukup. Pak Ketua kali. Lagi-lagi ya, jangan lengah, selalu waspada, jangan merasa aman. Syukuri semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, agar nikmat yang sudah diberikan itu tidak dicabut lagi. Karena itu merupakan kesengsaraan yang paling besar. Dijauhkan dari Allah setelah sebelumnya kita sudah merasakan dekat dengan
Itu kesesaran yang paling besar. Jangan sampai kita ngalamin itu. Fa'in kunta jam 2 wallahu a'lam bishawab. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.